Halo guys, ketemu lagi nih dengan KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk staycation virtual ke daerah Sentul nih teman-teman. Kami akan mengunjungi salah satu hotel bintang 4 yang deket banget sama area sirkuit nih. Jadi barangkali kalian mau jalan-jalan ke daerah Sentul, atau mau balapan, atau sekedar nonton balapan, nah kalian bisa banget nih stay di hotel ini teman-teman, yaitu Hotel Lor-In Sentul. Hotel Lor-In Sentul ini beralamat di kawasan sirkuit Sentul Internasional, exit tol sirkuit, Jalan Tol Jagorawi, kilometer 32 Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor. Jika kalian membawa kendaraan roda 4, kalian masuk tol Jagorawi yang arah Bogor, nanti keluar di pintu tol sirkuit Sentul. Nah, dari pintu tol, nanti kalian tinggal ikutin jalan aja, terus ngelewatin bundaran, dan masuk ke kawasan Citra Sentul Raya, teman-teman. Dari akses masuk kawasan Citra Sentul Raya tadi, kalian lurus aja sampai di ujung jalan, nanti belok ke arah kiri nih. Nah, di sini kalian akan diberikan kartu parkir oleh petugas security. Nah, ini udah masuk kawasan hotel nih, teman-teman. Yang pertama kalian jumpai di sini adalah Hotel Syariah Sentul, teman-teman. Tadinya kami mau belok sini nih, tapi mapnya kok masih belum tepat ya gitu. Ternyata titiknya beda dan ini bukan Hotel Lor-In, melainkan Hotel Syariah Sentul. Nah, Hotel Syariah ini bersebelahan nih dengan Hotel Lor-In Sentulnya ternyata. Kali ini kami staycation bareng sama kerabat kami, teman-teman. Kami menyebutnya Mbak dan Mas gitu ya. Nah, by the way, tempat yang kami kunjungi kali ini bisa dibilang tempat kerjanya si Emas nih, suaminya Mbak. Dan ini area drop off lobby-nya nih, teman-teman. Di sini Pak Su menurunkan saya dan anak-anak termasuk kopernya juga nih. Karena tadi terlihat area parkirnya penuh ya. Khawatir takut dapat parkirannya tuh yang agak jauh. Nanti jalannya jadi PR. Jadi kami turun di sini nih. Nah, di area drop off ini tersedia buggy car nih teman-teman. Kalau nggak salah ingat, untuk buggy car ini merupakan fasilitas layanan hotel bagi tamu-tamu yang ingin diantar ke area sirkuit Sentulnya nih. Tapi mungkin kalian bisa konfirmasi terlebih dahulu ya ke pihak hotelnya. Dan ini tampilan Hotel Lor-In Sentul dari depannya nih teman-teman. Untuk area drop off-nya tidak terlalu luas ya teman-teman. Kami sampai di hotel ini lebih dulu daripada Mbak dan Mas ya. Nah, kami sampai itu sekitar pukul 1:30 teman-teman. Nah, ini area lobbynya nih. Dan area lobbynya tuh lagi rame banget pas kami datang. Sebenarnya di lobby ini tersedia sofa-sofa teman-teman, tapi karena lagi rame banget, jadi saya dan anak-anak tuh nggak bisa duduk, nggak dapat tempat duduk lebih tepatnya. Kebayang kan ribetnya kayak gimana, bawa toddler 2 plus gendong anak bayi, jadi kayak ekstra banget ngawasin toddler yang bolak-balik di area yang ramai banget kayak kemarin. Alhamdulillahnya setelah 40 menitan berdiri, akhirnya dapat sofa teman-teman buat duduk. Baru banget duduk, ada 2 badut yang datang nih. Badutnya tuh sepasang, ada yang girl dan ada yang boy juga. Bukan hanya badut yang datang, tapi ada staff lainnya juga yang bawa balon teman-teman. Dan anak-anak seneng banget ya didatengin badut sama dikasih balon. Mereka juga diajak foto bareng sama badutnya. Kalau si KKL seneng ya, tapi untuk adik Hau agak takut dia deket-deket sama badutnya. Oh ya, di lobi hotel ini tersedia kursi pijat nih teman-teman. Tapi ini berbayar ya, bisa pakai kris atau uang cash juga nih. Tapi karena lagi rame banget di lobi, jangankan sofa ya, kursi pijat ini pun sampai antri loh pas awal kami masuk ke hotel ini. Nah, begitu kalian masuk ke area lobi hotel ini, ke arah kanan, ini ada lorong nih teman-teman. Yang ternyata lorong ini tuh menghubungkan Hotel Lor-In Sentul dengan Hotel Syariah Sentul nih. Tapi kita nggak ke arah lobi Hotel Syariahnya ya. Begitu kalian masuk lorong ini, di sisi sebelah kiri ini terdapat sangkar burung nih teman-teman. Cukup besar area sangkar burungnya di sini. Di dalamnya terdapat kandang atau rumah-rumah burung yang kecil-kecil. Lalu ada kolam kecil
kecil untuk ikan-ikan kecil ya. Terus ada ala-ala air terjun gitu. Nah, kalian maju sedikit, ini ada akses pintu sampingnya juga nih teman-teman untuk ke luar lorong. Nah, kurang lebih pemandangannya seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian melihat dari sudut yang berbeda nih dari luar lorong tadi. Sedangkan begitu kalian masuk ke lorong dari area lobby, di sisi sebelah kanannya ini terdapat kayak taman-taman gitu ya teman-teman. Dan untuk area lorongnya sendiri ini terdapat pameran properti nih. Ada pameran rumah ya di sini, sama tersedia kursi pijat juga nih. Nah, kalau di area lorong ini lebih sepi nih kursi pijatnya, nggak antri kayak di lobby tadi. Dan itu di sini juga terdapat banner yang menginformasikan layanan spa di Hotel Lor-In Sentul, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anaknya. Nah, begitu area resepsionis udah kosong, udah nggak antri, akhirnya Pak Su melakukan proses check-in nih teman-teman. Tapi untuk kamarnya masih belum ready. Dan informasi dari resepsionisnya bahwa kamar dengan ranjang besarnya sudah full. Adanya kamar dengan ranjang twin. Akhirnya Pak Su minta tolong ke staffnya untuk ranjang twinnya kalau bisa disatukan aja, mengingat kami membawa 3 bocil ya teman-teman. Oh ya, di belakang area resepsionis ini ada fasilitas toilet nih, tapi mohon maaf saya tidak shoot bagian toiletnya. Kemudian di seberang toilet ini ada Lor-In Shop nih teman-teman. Di sini menjual es krim ya. Ini anak-anak begitu ngelihat ada es krim di sini, mereka tuh langsung ngerengek buat minta. Akhirnya Pak Su beliin es krim nih di sini. Kemudian di bagian dalam Lor-In Shop ini menjual beberapa pakaian, kemudian ada topi, ada selendang atau kain-kain, beberapa aneka jajanan juga, kemudian beberapa minuman, tas-tas dan lain-lain pernak-pernik yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai souvenir juga ya pas kalian menginap di sini nih. Cukup banyak yang dijual di sini, hanya mungkin kalau aja kardus-kardus dan tumpukan pakaian yang masih di plastik ini bisa tertata lebih rapi lagi, ini akan lebih enak dipandang ya teman-teman. Termasuk juga etalase yang di dekat meja kasir nih, kalau itu dirapihin sedikit lagi ya, itu akan lebih enak dipandang. Nah teman-teman, setelah saya dan anak-anak dapat sofa, gak lama ada staf hotel yang menawarkan untuk menunggu di sebuah ruangan yang ada di seberang area Lor-In Shop ini nih teman-teman. Kayak semacam ruang meeting gitu ya. Jadi saya dan beberapa tamu lain, khususnya yang membawa anak-anak nih, kami ditawarkan untuk menunggu di dalam ruangan ini teman-teman. Di dalam ruangan ini tersedia sebuah televisi yang berukuran cukup besar, kemudian ada beberapa kursi, dan ada satu set sofa di bagian belakang nih. Dan alhamdulillah ya, akhirnya si anak bayi ini bisa ditidurin juga nih, nggak digendong-gendong terus. Anak-anak kecil yang masuk ke ruangannya tuh jadi anteng ya, karena sebelumnya mereka tuh bolak-balik di area lobby. Tapi di sini mereka anteng karena di dalam ruangan ini ada penayangan film kartun nih teman-teman. Dan pas banget film kartun yang ditayangin ini adalah film kartun kesukaannya KKL nih. Padahal nggak request ya, yaitu kartun Sonic. Selain itu, di depan ruangan ini disediakan minuman welcome drink teman-teman, dan snack semacam ciki kentang gitu ya. Tapi mohon maaf nih, saya lupa untuk shoot welcome drink dan snacknya ada di depan ruangan ini. Gak lama kami di ruangan ini, Mbak dan Mas beserta anak-anaknya sampai nih di hotel, dan mereka ngajak ke area restonya sambil nunggu kamar ready teman-teman. Nah, akhirnya kami bergegas ke area restonya nih. Kami pilih di area outdoor restonya ya teman-teman, karena sepertinya di area outdoor lebih asri ya teman-teman. Dan bener aja kan, di sini tuh asri banget dan rindang ya, karena banyak pepohonan di area ini. Dari sini juga terlihat area sangkar burung yang besar tadi nih teman-teman. Kebayang ya gimana sejuknya pada saat kami datang waktu itu. Terlihat dari daun-daun yang melambai-lambai tertiup angin seperti ini ya. Dan ini tuh benar-benar sejuk teman-teman. Cukup
luas ya untuk area outdoor dari restonya, dan kursi-kursi yang tersedia pun cukup banyak nih di sini. Sambil menunggu kamar ready teman-teman, saya mau berkeliling dulu nih. Kita lihat fasilitas yang ada di sekitar hotel yuk. Nah, ini adalah area kolam renangnya nih teman-teman. Sebenarnya untuk kolam renang yang ini di sisi ini adalah kolam renang area Hotel Syariah Sentul nih. Tapi karena ternyata Hotel Syariah Sentul dan Hotel Lor-In ini merupakan hotel dengan satu grup yang sama untuk fasilitas kolam renang, fasilitas bermain anak, fasilitas gym, dan spanya ini bisa saling bertukar tempat nih. Dari area kolam ini terlihat bangunan Hotel Syariah Sentul ya teman-teman, yang sisi belakangnya nih. Di salah satu sisi area kolam ini terdapat semacam panggung nih, yang mungkin ini digunakan untuk event-event tertentu ya teman-teman. Lalu di dinding sisi kolam ini terdapat papan informasi nih terkait status air kolamnya. Nah, yang cukup unik karena area kolam ini adalah area Hotel Syariah Sentul. Di sini tertera untuk tamu wanita dan tamu laki-laki ini dipisah teman-teman untuk penggunaan kolamnya. Jadi ada jam-jamnya ya. Untuk wanita jam berapa, untuk prianya jam berapa. Berarti semisal pasangan suami istri ingin berenang bareng, kayaknya nggak bisa nih teman-teman. Mereka harus pisah juga ya, karena waktunya berbeda antara pria dan wanita. Ukuran kolamnya cukup luas ya teman-teman. Tapi di area kolam renang Hotel Syariah Sentul ini tidak ada tersedia sunbed nih teman-teman. Jadi terlihat lapang sekali ya untuk sisi tepi kolamnya. Oh ya, kedalaman kolam renang ini sekitar 140 cm teman-teman. Jadi kalau anak-anak mau berenang di sini, mohon untuk diawasi oleh orang dewasanya nih. Karena saya tidak melihat ada staf hotel yang standby berjaga di sini ya. Nah, untuk area toiletnya tenang aja, di sini juga tersedia kok. Jadi untuk area toiletnya ini agak tersembunyi nih, karena berada di bawah seperti ini teman-teman. Mohon maaf ya, saya nggak shoot ke area toiletnya karena jujur saya takut untuk masuk ke sana kalau sendirian. Nggak tahu kenapa kayak gelap gitu ya teman-teman. Karena dari sini tuh ngelihatnya agak-agak gelap gitu, jadi nggak berani aja untuk masuk. Di bagian toilet ini tertera papan informasi terkait aturan penggunaan kolam renangnya juga nih. Di sisi lain, dari kolam Hotel Syariah Sentul ini juga tersedia trampolin mini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ke area Lor-In Playland-nya yuk teman-teman. Jadi ini adalah lorong yang menjadi akses tamu untuk saling bertukar untuk menikmati fasilitas layanan hotelnya nih teman-teman. Dan ini area kolam renang Hotel Lor-In Sentulnya nih. Terlihat di sini terdapat fasilitas gymnya juga ya teman-teman. Dan ini terlihat sedang kosong nih untuk area gymnya. Untuk menikmati fasilitas gym ini, di sini kalian wajib menggunakan sepatu nih. Kita lihat dalamnya yuk. Untuk banner informasi peraturan di fitness centernya ini pun terdapat logo dari Hotel Syariah Sentul dan Hotel Lor-In Sentul ya teman-teman. Karena memang fasilitas gym ini sharing ya antara kedua hotel itu. Area fitness centernya nggak terlalu besar ya teman-teman. Tapi alat-alat yang tersedia di sini cukup lengkap nih. Jadi bisa mengakomodir kebutuhan kalian yang memang hobi nge-gym. Dari ruangan gym ini kalian bisa melihat ke arah kolam renang Hotel Lor-In Sentulnya juga nih. Jadi kalian sambil olahraga dari sini juga bisa nih mengawasi anak-anak yang sedang bermain ataupun berenang. Untuk bentuk kolam renang Hotel Lor-In Sentul ini berbeda ya teman-teman dengan bentuk Hotel Syariah yang tadi. Kalau kolam di Lor-In Sentul ini terlihat lebih cantik ya, karena bentuknya yang meliuk-liuk gitu. Kalau yang di Hotel Syariah tadi kan kolamnya kayaknya lurus aja gitu ya. Nah, di sisi tepi kolam di area ini juga tersedia beberapa sunlanger nih teman-teman, atau sunbed. Berbeda dengan tepi kolam yang ada di Syariah tadi teman-teman. Untuk kedalaman kolam ini sama ya, sekitar 140 cm nih. Dan di sisi kolam ini juga tersedia banner nih untuk penawaran paket fasilitas area kolam dan gymnya aja teman-teman. Mungkin ini diperuntukkan bagi tamu-tamu yang di luar hotel ya teman-teman. Artinya tamu-tamu yang tidak menginap. Misalnya mungkin ada tamu yang hanya menyewa ruangan untuk meetingnya, atau hanya tamu-tamu yang menghadiri acara yang di sini kemudian ingin menikmati fasilitas. Nah, mereka dikenakan charge nih jika ingin menikmati fasilitas area kolam, area
playland, dan area gym. Selain kolam untuk orang dewasa, di sini juga terdapat area kolam untuk anak-anaknya nih. Nah, ini peraturan penggunaan kolam renangnya teman-teman. Untuk area kolam anaknya di sini tersedia perosotan mini ya teman-teman, lengkap dengan kayak ember-emberan air yang tumpah-tumpah gitu yang di atas teman-teman. Lalu ada air mancurnya juga. Selain itu di dekat kolam anak ini juga tersedia beberapa kursi yang lengkap dengan meja-mejanya juga nih. Mungkin ini sengaja diletakkan di sini agar para orang tua bisa sambil mengawasi anak-anaknya juga ya ketika mereka menikmati area kolam renang atau area playlandnya. Selain area yang basah-basah untuk anak-anak, di sini juga tersedia playground outdoornya nih atau playlandnya. Di sini tersedia ayunan yang set kursi seperti ini, lalu ada ayunan yang tambang rantai seperti ini, kemudian ada jungkat-jungkit juga ya. Jadi cukup variatif ya teman-teman untuk fasilitas bermain anak-anaknya. Nah, bagi kalian yang ada di area kolam ini juga nggak perlu khawatir nih akan kelaparan, karena di sini terdapat area pool barnya teman-teman. Pool bar di sini menyediakan aneka minuman ya. Lalu juga ada mie instan dalam kemasan cup nih. Bahkan ada stand gerobak khusus produk mie instan teman-teman. Di dekat stand mie instan yang gerobak ini juga terdapat area bilas nih teman-teman. Di sini tersedia 2 buah rain shower serta keran juga ya di sini. Sedangkan untuk di belakang dari stand mie instan ini merupakan area kids room teman-teman. Areanya tidak terlalu besar ya, tapi cukup untuk anak-anak bermain di sini. Dan ini peraturan atau tata tertib di ruangan ini nih teman-teman. Di dalam area kids room ini tersedia area bermain bola mini, kemudian perosotan mini, lalu ada sebuah meja, ada beberapa kursi, ada beberapa mainan kuda-kudaan plastik, serta ada sebuah televisi nih teman-teman. Untuk di sisi kanan dari kids room ini juga tersedia area bermain pasir nih. Lihat nih si para gadis cilik ya, ini adik Hau serta anak-anaknya Mbak dan Mas. Ini udah kayak membentuk kubu cewek-cewek mereka ya. Yang cowok nggak ikutan nih, jadi KKL nggak ikut ya. Nah, kalau ini sepertinya ruangan khusus staff nih yang menghandle layanan dari area kolam, area playland, serta area fitness centernya tadi teman-teman. Untuk area playlandnya ini buka mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore nih. Dan ini area toiletnya nih. Untuk area kolam renang di Hotel Lor Insentul ini, area toiletnya cukup terang ya teman-teman. Jadi saya berani nih untuk masuk. Nah, di dalamnya ini tersedia beberapa loker, lalu ada sebuah cermin, ada sebuah wastafel, ada 2 ruangan untuk bilas dan 2 ruangan kloset teman-teman. Selain area kolam dan playland, di Hotel Lor ini juga menyediakan fasilitas lainnya nih untuk anak-anak, yaitu adalah kids gardening. Bagi anak-anak yang suka bercocok tanam mungkin bisa nih diikutkan aktivitas ini. Untuk tarif kegiatan kids gardening ini, anak-anak dikenakan Rp30.000 teman-teman per anaknya. Aksesnya ada di samping kolam perosotan anak tadi. Di area kids gardening ini terdapat kandang ayam, lalu terdapat 2 buah keran air juga ya di sini. Mungkin ini untuk cuci tangan, cuci kaki, atau kebutuhan air yang ada di area ini nih. Kemudian ini juga ada semacam hidroponik ya teman-teman. Lalu di sisi yang sebelah sini, ini sepertinya adalah area untuk paintball nih teman-teman. Karena saya melihat seperti ada beberapa properti untuk bermain paintball ya. Kayak ada macam ban-ban, terus ada tong-tong gitu. Nah, mungkin kalau ada yang butuh untuk area paintball, nah hotel ini bisa menyediakannya juga kali ya. Dari area garden ini bisa lihat ke arah parkiran juga nih. Dan dari area parkiran ini juga ada akses masuknya nih teman-teman lewat sini. Tapi ini dikunci ya. Mungkin ini hanya akses untuk staffnya aja nih teman-teman. Kemudian dari sini juga terlihat area restonya nih teman-teman. Di sini juga ada sepeda pajangan nih. Tapi sayang kayak kurang terpelihara ya teman-teman. Padahal misalnya ini di touch up dikit gitu ya, dikasih bunga warna-warni di sekitar sepedanya, kemudian mungkin bisa dicat ulang sepedanya gitu ya. Ini bisa lebih cantik nih, dan bisa jadi salah satu spot foto yang estetik juga nih buat para tamu. Di sisi yang lain, dengan akses yang berbeda dari gardening tadi, ini adalah akses untuk menuju ke area panahan nih. Dan lapangan untuk area panahan ini luas
luas banget teman-teman. Ini masih bisa nih dimanfaatin buat fasilitas lainnya ya kalau menurut saya. Kayak misalnya dibuat untuk area bulu tangkis atau area lapangan basket. Ini masih bisa banget sih teman-teman. Selain itu, di sini juga terdapat area untuk bermain sepak bola nih teman-teman. Dan ini juga cukup luas ya untuk area bermain sepak bolanya nih. Oke, sudah selesai berkeliling. Saya sudah capek juga gitu ya jalan-jalan. Kami langsung aja masuk ke kamar nih teman-teman. Nah, awalnya saya mau ke kamar Mbak dulu. Nanti Pak Su jemput di kamar Mbak gitu ya. Tapi kami udah jalan, udah cari nomor kamarnya, ternyata salah gedung teman-teman. Jadi ternyata untuk Mbak dan Mas ini kamarnya yaitu ada di Hotel Syariah Sentul. Dan sebelumnya Mas nggak bilang kalau kamarnya tuh beda gedung. Akhirnya kami dijemput Pak Su dan Mas nih. Lalu Mas dan Mbak mengantar kami ke kamar dulu. Setelah itu baru pindah ke gedung Hotel Syariahnya. Dan ini kamar yang kami dapat nih, kamar nomor 7305. Kita langsung room tour aja yuk teman-teman. Nah, kamar kami ini adalah tipe kamar deluxe twin bed teman-teman, dengan luasan kamar sekitar 28 meter persegi. Di balik pintu masuk ini terdapat layout dari lantai 7 di hotel ini serta panduan arah evakuasi misalnya terjadi sesuatu ya. Di sebelah kanan begitu kalian masuk ke kamar ini terdapat pintu nih teman-teman, yang merupakan pintu area bedroom. Di dalamnya tersedia sebuah cermin yang cukup besar, lalu sebuah wastafel dan sebuah tempat sampah di bagian bawah wastafelnya nih. Untuk di dinding sisi kanan cermin ini terdapat sebuah stop kontak nih. Kemudian di atas wastafelnya ini tersedia amenities berupa sampo conditioner dan shower gel yang tersedia dalam kemasan tub. Lalu ada 2 buah set dental kit, 2 buah sabun batang, ada cotton bud, serta shower cap nih. Lalu juga tersedia 2 buah gelas untuk berkumur ya. Di area bedroom ini juga terdapat sebuah kloset nih, lengkap dengan sebuah tisu rollnya. Lalu tersedia 2 buah handuk besar di ambalan dinding di atas kloset. Kemudian juga terdapat area shower nih. Untuk showernya di sini hanya tersedia rain shower ya teman-teman. Dan untuk amenities di area shower ini tersedia shower gel, conditioner, kemudian sampo yang ada di dalam botol yang menempel di dinding nih teman-teman. Oke, kita kembali keluar yuk. Nah, setelah pintu akses area bedroom tadi, ini terdapat lemari pakaian nih, yang konsepnya adalah lemari terbuka seperti ini. Di sini tersedia gantungan pakaian, lengkap dengan beberapa gantungannya juga. Lalu ada ambalan untuk tempat pakaian ataupun barang-barang bawaan kalian ya teman-teman. Lalu ada laundry bag dan 2 buah slipper nih. Tapi mohon maaf nih, ini terlihat kurang rapi ya kalau lemarinya dengan konsep terbuka seperti ini. Karena yang digantung pakaiannya di sini jadi terlihat teman-teman. Dan kalau yang digantung itu kayak beraroma tidak sedap gitu ya. Misal kita berlalu lalang melewati lemari ini jadi kecium ya aromanya. Selain itu jadi menimbulkan nyamuk-nyamuk nggak sih kalau semisal area lemarinya terbuka terus banyak barang yang ada di sini. Nah, untuk ranjang tidurnya di sini kami dapat ranjang twin bed nih teman-teman. Seperti yang saya sempat sampaikan di awal tadi, bahwa kami minta tolong untuk ranjangnya disatukan kalau misalnya bisa. Dan ternyata permintaan kami dipenuhi teman-teman. Jadi alhamdulillah nih kami bisa tidur bareng-bareng sama anak-anak dalam satu ranjang. Karena kalau misalnya dipisah, anak-anak semuanya tuh maunya sama mamanya teman-teman. Jadi agak repot saya ya kalau semisal satu ranjang single harus tidur dengan 3 anak gitu. Jadi makasih ya untuk Lorraine Hotel yang sudah memenuhi permintaan kami terkait ranjang ini. Nah, di dekat ranjang ini terdapat sebuah meja kecil nih, yang di atasnya tersedia sebuah telepon. Lalu ada saklar lampu dan stop kontak juga di bagian tengah headboardnya di antara kedua ranjang jika ranjang ini terpisah ya teman-teman. Lalu di sudut dekat jendela kamar ini tersedia sebuah sofa panjang nih, lengkap dengan mejanya juga teman-teman. Dan di sudut lain dekat sofa ini terdapat kabinet atau nakas yang menyambung ya, mulai dari set meja rias, kemudian minibar, rak ambalan, dan rak untuk meletakkan koper nih atau barang bawaan kalian. Untuk di area meja riasnya sendiri ini tersedia cermin yang menempel di dinding. Lalu di atas mejanya ini tersedia tisu serta barcode terkait penilaian pelayanan dari Hotel Lorraine Sentulnya teman-teman. Lalu ada barcode juga untuk room service menu. Lalu di bagian bawah mejanya ini tersedia laci-laci nih yang bisa kalian gunakan sebagai penyimpanan barang bawaan kalian juga yang ukurannya kecil. Untuk
di sebelah meja rias ini terdapat area minibar nih teman-teman. Di sini tersedia complimentary ya teman-teman, seperti 2 buah botol air mineral, lalu ada teh, kopi, gula, creamer, kemudian ada 2 buah cangkir lengkap dengan pengaduknya juga, ada termos pemanas air juga, serta saklar lampu dan 2 buah stop kontak di bagian dindingnya. Untuk di bagian bawahnya ini tersedia kulkas mini nih teman-teman, serta terdapat sebuah tempat sampah untuk area kamar tidurnya ya di samping kulkas mininya. Untuk di depan ranjang tidurnya atau di sebelah kanan dari area minibar tadi, ini terdapat sebuah televisi yang menempel di dinding nih. Lalu ada nakas atau ambalan di bagian bawahnya, serta sebuah remote AC yang diletakkan di dinding bawah televisi ya teman-teman. Untuk di sebelah kanan nakas di bawah televisi ini terdapat rak untuk tempat penyimpanan koper ya sebenarnya. Tapi ini malah jadi kursi nih untuk si adik Hau makan pop mie. Secara keseluruhan untuk kamar ini sebenarnya sudah terlihat cukup berusia ya teman-teman. Untuk beberapa furniturnya ataupun dekorasinya mungkin jika diperbarui atau di touch up sedikit, ini akan lebih terlihat oke ya. Oh ya, ternyata sofa yang tersedia di kamar ini merupakan sofa bed nih. Jadi ini bisa juga kalian fungsikan sebagai bed tambahan di kamar ini nih, semisal kalian perlu bed tambahan. Dan ini pemandangan luar dari kaca kamar hotel yang kami singgahi nih teman-teman. Dari sini terlihat area kolam renang dari Hotel Syariah Sentulnya ya, termasuk juga bagian belakang gedung Hotel Syariahnya. Kalau untuk area kolam dan playland dari Hotel Lor-In, ini terhalang nih sama pepohonan, jadi nggak bisa terlihat dengan jelas ya, karena ternyata rimbun banget teman-teman dari sini kelihatannya ya. Karena memang di area outdoornya tadi itu banyak banget pepohonan yang bikin area outdoornya asri teman-teman, dan ini agak menghalangi pandangan dari kamar ini untuk melihat ke area kolam nih. Tapi dari sini juga kelihatan nih teman-teman area sirkuit Sentulnya. Mungkin ketika ada event balapan di sirkuit, suara riuh dari sana terdengar sampai sini kali ya. Nah, dari hotel ini kalian kayak eksklusif banget gak sih? Karena bisa nonton balapan dari dalam kamar, nggak perlu jauh-jauh repot-repot datang ke area sirkuitnya ya. Mungkin kalau lokasi kamarnya lebih ujung lagi, kalian bisa lebih terlihat jelas nih, karena dari kamar yang kami singgahi aja ini udah lumayan bisa ngelihat ya teman-teman. Nah, di malam harinya, di area restoran Hotel Lor-In bagian outdoornya ini ada live musik nih. Biar nggak suntuk di kamar, kami keluar ke area restorannya sebentar nih teman-teman untuk melihat. Sebenarnya kami keluar kamar ini karena si Mbak manggil sih. Beliau ngundang kami untuk makan malam bareng di kamarnya. Jadi beliau pesan makan online. Nah, sambil nunggu pesanannya datang, kami melihat live musiknya sebentar nih teman-teman. Tadinya nggak mau mampir karena kan ada bayi ya. Tapi ternyata si bayi dilihat kok pules dia ya tidurnya walaupun berisik. Ya udahlah, akhirnya kami duduk sebentar aja gitu ya. Sebenarnya kami ditawari juga ya sama staffnya untuk makan di resto ini teman-teman. Tapi kasihan sama si Mas ya, si suami Mbak ini. Nanti yang lain makan, dia rasanya malah kerja ya, karena dipanggil ke sana, dipanggil ke sini gitu ya. Karena ketemu sama beberapa staff di hotel ini. Jadi kami hanya pesan jus aja nih di sini sambil nunggu pesanan makanannya datang. Sebenarnya untuk makanan buffet dinner di restoran ini juga cukup variatif nih teman-teman. Kita coba lihat menu buffetnya yuk teman-teman. Di sini tersedia telur dadar, tempe orek, ada olahan ayam juga, ada menu ikan kakap asam manis juga, lalu ada olahan mie goreng, dan kalau nggak salah ini kayak olahan ceker ayam ya teman-teman. Kemudian ada nasi putih yang disajikan di bakul seperti ini, lalu ada tumisan sayuran, ada kerupuk, ada jengkol teri juga nih teman-teman. Selain itu di sini ada olahan ceker mercon, lalu ada tahu, tempe kecap, ada kikil juga, dan lain-lain nih teman-teman. Di meja yang lain ini ada sayur asem, ada bubur singkong. Saya nggak tahu nih bubur singkong ini apa ya, semacam kayak bubur singkong atau kolak singkong gitu ya teman-teman. Lalu ada beraneka lalapan, aneka sambal, kemudian ada lontong kari, ada gorengan, lalu ada asinan, ada kredok, ada buah potong juga di sini, dan aneka jajanan pasar nih. Banyak banget kan teman-teman untuk menu makan malamnya, dan tema makan malamnya tuh kayak ala-ala Sunda-Sundaan gitu ya teman-teman kalau kita lihat menunya. Oh ya, di live musik ini si Mbak sempet request lagu nih teman-teman ke penyanyinya. Sampai disawer dong penyanyinya sama Mbak. Nah,
setelah selesai lagunya yang Mbak request, saya dan Mbak ini ke kamar Mbak duluan nih, karena ternyata pesanan makanannya tuh lama banget. Jadi yang nungguin makanannya datang ini Pak Su sama suaminya Mbak aja nih, sedangkan saya, Mbak, dan anak-anak ke kamarnya Mbak duluan. Nah, ini kamarnya Mbak nih teman-teman, di Hotel Syariah Sentul. Oh ya, untuk Mbak dan Mas di sini kamarnya yang one bedroom nih teman-teman. Tapi yang saya shoot bagian ruang tidurnya aja ya teman-teman. Karena di bagian living roomnya itu lagi berantakan banget sama para bocil ya teman-teman. Mereka lagi pada asik main di sana. Kita buka pintunya, sudah ada si anak bayi ini di sini. Jadi biar damai sentosa tidurnya, kata Mbak, dia tidur di kamar aja nih. Biar kakak-kakaknya, bocil-bocil yang lain itu di bagian luar aja mainnya. Untuk ranjang di kamar tidur ini tersedia ukuran king size ya teman-teman. Nah, yang menariknya di sini hiasan di dinding kamar ini tuh langsung menggambarkan mobil yang ada di area sirkuit nih teman-teman. Ini sesuai banget ya sama lokasi hotelnya yang deket banget sama area sirkuit. Lalu di sisi kiri kanan ranjang ini tersedia meja kecil nih. Untuk di meja sisi kanan ini tidak ada apapun ya teman-teman di atas mejanya. Hanya ada laci yang terdapat di bagian bawah mejanya aja nih. Lalu di sisi kiri ini tersedia sebuah telepon yang ada di bagian atas mejanya nih. Lalu ada sebuah saklar dan sebuah stop kontak di dinding atas mejanya. Nah, di sebelah meja kecil di sisi kiri ranjang ini terdapat sebuah lemari pakaian dengan pintu kaca nih teman-teman. Jadi ini sama seperti lemari yang ada di kamar kami tadi ya, hanya ini dibedakan dengan adanya pintu yang berupa kaca transparan teman-teman. Di dalamnya ini tersedia gantungan pakaian, lalu ada rak ambalan juga di bagian atasnya ya yang tertutup, kemudian ada rak tempat tas-tas di bagian bawahnya yang terbuka seperti ini teman-teman. Untuk di bagian depan ranjang tidur ini tersedia sebuah televisi yang menempel di dinding nih, yang lengkap dengan remote-nya juga ya. Lalu ada sebuah rak ambalan yang menggantung di bagian bawah televisinya nih. Ruangan one bedroom ini juga merupakan ruangan yang bebas asap rokok ya teman-teman. Di sini juga ada note-nya nih, dilarang merokok di ruangan ini. Dan karena ini hotel syariah, di belakang televisi ini ada note lagi nih teman-teman, yang menjelaskan bahwa di kamar ini tersedia peralatan sholat nih, yang diletakkan di laci meja dekat televisi. Serta informasi bahwa mereka juga meletakkan petunjuk arah kiblat di langit-langit untuk mempermudah para tamu mengetahui kemana sih arah kiblat untuk ibadahnya gitu ya. Selain itu di sini juga terdapat barcode terkait kompendium hotel nih teman-teman, yaitu semacam informasi hotel Syariah Sentul maupun hotel Lorraine Sentulnya. Untuk di sebelah kanan dari televisi ini tersedia set meja rias nih, yang ada cermin yang menempel di dindingnya, lengkap dengan kursinya juga teman-teman. Untuk di atas meja riasnya itu sendiri ini tersedia sebuah kotak tisu ya teman-teman. Lalu di bawah mejanya ini terdapat laci-laci nih, yang di dalamnya tersedia peralatan sholat ya, seperti sejadah, mukena, dan kitab Al-Quran, seperti yang disampaikan di note belakang televisi tadi. Nah, di dinding sebelah kanan dekat cermin ini terdapat sebuah jendela kecil teman-teman. Dengan view dari jendela kamar ini adalah area kolam renang Hotel Syariah Sentulnya. Tapi ini agak sedikit terhalang ya oleh atap area restoran Hotel Syariah yang bagian outdoornya nih. Nah, ini adalah area bedroomnya nih. Area bedroomnya ada di dalam kamar tidurnya ya teman-teman. Untuk di area bedroom ini tersedia sebuah cermin, lalu sebuah wastafel, dan sebuah tempat sampah untuk area bedroom di bagian bawah wastafelnya nih. Untuk di atas wastafelnya sendiri ini tersedia amenities berupa 2 buah dental kit, shower cap, cotton bud, serta sabun batang, dan 2 buah gelas untuk berkumur nih. Lalu untuk di sisi kanan, begitu kalian masuk, ini terdapat sebuah kloset yang lengkap dengan tisu rollnya juga ya teman-teman. Dan untuk di bagian atas dari kloset ini, tersedia 2 buah handuk besar dan 2 buah handuk kecil nih, yang ada di atas rak handuk. Untuk handuk besarnya ini sudah terpakai ya teman-teman. Oh ya, ada satu stop kontak dan saklar lampu juga ya di dinding sisi kanan dari cermin ini. Lalu untuk di sisi kiri, begitu kalian masuk, ini terdapat ruangan untuk bershower ria nih teman-teman. Untuk fasilitas shower di sini tersedia rain shower ya. Lalu untuk amenitiesnya di sini tersedia shower gel, sampo, dan conditioner juga nih, yang tersedia dalam kemasan botol yang menempel di dinding. Nah,
setelah kami selesai makan malam, selesai ngobrol juga, dan anak-anak juga udah bikin kerusuhan ya di kamar Mbak dan Mas ini, udah larut malam, akhirnya kami kembali ke kamar kami teman-teman. Dan kami diantar nih sama Mas dan Kakak C sampai di lift. Dan keesokan harinya kami bangun kesiangan teman-teman. Padahal di jam 8 pagi ini ada agenda kegiatannya si KKL nih. Akhirnya pas bangun langsung buru-buru mandi gantian sama Pak Su. Lalu lanjut mandiin si baby. Seperti biasanya, si anak bayi ini kalau di hotel mandinya di wastafel nih teman-teman. Tapi alhamdulillahnya untuk di hotel ini wastafelnya masih bagus ya teman-teman. Lalu juga di sini tersedia suhu air panas dan normal langsung di wastafelnya ya. Jadi saya nggak repot-repot masak air panasnya dulu ya di termos pemanas air. Nah selesai kami bersiap, kami langsung ke area kegiatannya si KKL nih teman-teman. Kegiatan KKL pagi ini adalah simulasi menjadi pemadam kebakaran. Yeay! Lokasi kegiatannya itu ada di samping area lapangan sepak bola yang kemarin kita lihat teman-teman. Nah si KKL ini ikut kegiatan bareng sama anak-anaknya Mbak nih, yaitu Kakak C dan Alin. Kalau si adik Hau ini nggak mau kemarin pas ditanya mau ikut kegiatan pemadam kebakaran nggak, dia bilang enggak. Dia milihnya ikut kegiatan lain, yaitu cooking class yang nanti diadakan di jam 10 teman-teman. Nah si KKL ini kan baru pertama kali ya ikut kegiatan simulasi menjadi pemadam kebakaran, dan ekspresinya tuh kayak bingung tapi seneng gitu ya. Jadi dia kayak tim hore aja lah pertama-tama pokoknya. Sedangkan si kakak C ini dia jadi penjaga ya untuk kakak L dan Alin. Jadi kakak C berdiri, si L ikut berdiri, kakak C duduk, si L ikut duduk gitu ya. Lucu banget lihat dia kalau melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Jadi di sini ada dua kegiatan ya teman-teman. Itu ada simulasi pemadam kebakaran dan ada cooking class. Kegiatan ini edukatif banget ya teman-teman. Nah untuk kegiatan ini para tamu dikenakan charge nih teman-teman, yaitu sebesar Rp50.000 ya untuk setiap anak-anaknya. Nah, kalian boleh ikut simulasi pemadam kebakarannya aja, atau ikut cooking classnya aja, atau mau ikut kegiatan kedua-duanya, boleh nih. Di kegiatan simulasi ini, anak-anak dikenali apa itu profesi pemadam kebakaran, kemudian atribut dan peralatan yang digunakan untuk proses pemadaman api, kemudian edukasi misalnya terjadi kebakaran itu harus melakukan apa gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat banget sih untuk anak-anak. Nah, untuk petugas yang mempraktekkan dan memperkenalkan atribut yang dipakai oleh pemadam kebakaran, ini sebutannya adalah fireman nih teman-teman. Jadi setelah kakak pemadam kebakarannya ini membuka sesinya, memperkenalkan peralatannya, di tim mereka juga ada yang mempraktekkan menggunakan atribut dari proses pemadaman api teman-teman. Yang menggunakan atribut ini kita menyebutnya fireman teman-teman. Mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, termasuk tabung yang dibawa itu ditunjukkan ya dan diperkenalkan ke anak-anak. Setelah si fireman undur diri dari depan anak-anak, anak-anak diminta maju nih teman-teman. Ada yang diminta menyebutkan peralatan atau perlengkapan pemadam kebakaran, ada yang diminta menjelaskan jika terjadi kebakaran itu apa yang harus dilakukan. Lalu ada yang diminta nyanyi juga nih gitu ya, yel-yel dari si pemadam kebakaran ini. Nah siapa yang maju itu nanti mereka dikasih hadiah berupa permen teman-teman. Dan yang lucunya si KKL ini mau majunya doang ya, terus minta permen, abis itu dia bolak-balik, tapi disuruh nyanyi dia nggak mau, ditanya juga dia nggak jawab, jadi dia cuma minta permennya aja nih. Cuma bagusnya adalah dia minta permennya bukan cuma buat dia, tapi buat adik Hau juga nih. Jadi dia pinter ya, bukan buat dia doang, dia inget sama adiknya, oh adikku juga ada nih gitu, akhirnya dimintain permennya. Dan sama omnya dikasih. Ada satu momen juga yang bikin lucu teman-teman, pas dia bolak-balik lompat gitu, tutup kepala yang dia pakai ini lepas dan dia sadar bahwa tutup kepalanya tuh gak ada. Kayaknya dia nyariin ya, dan pas tutup kepalanya lepas, kayaknya dia nyariin saya atau nyariin papahnya nih, tapi gak kelihatan. Akhirnya dia bilang ke petugas hotelnya kalau tutup kepalanya dia tuh hilang. Padahal enggak ya, cuma terhempas aja ke belakang kepalanya dia. Nah akhirnya dipakein lagi tutup kepalanya sama petugas hotelnya teman-teman, dan ekspresinya tuh langsung seneng lagi sambil sumringah gitu ya. Setelah itu kegiatan selanjutnya adalah mereka simulasi menjadi damkar dengan naik mobil damkarnya nih teman-teman.
Jadi mereka naik mobil damkar yang seolah-olah ingin menuju ke area kebakaran, teman-teman. Dan untuk mobil pemadamnya ini sudah standby di area parkiran dari Hotel Syariah Sentulnya nih, teman-teman. Tepatnya di depan area restorannya. Nah, di sini anak-anak dibantu dan diarahkan untuk duduk di bagian atas mobil damkarnya nih sama petugas damkarnya. Sambil juga dijaga ya, teman-teman, oleh petugas damkarnya. Bahkan orang tua pun kalau mau ikut naik juga dipersilakan nih, selama kendaraannya itu muat ya. Tadinya si adik Hao ini mau ikut naik juga nih, teman-teman. Tapi karena takut akhirnya nggak jadi, dan si adik Hao ini akhirnya ikut naik di dalam mobilnya di bagian depan bareng sama drivernya nih, teman-teman, sambil ditemenin juga sama Pak Su ya. Sedangkan si kakak L ini dia berani banget duduk di atas mobil damkarnya. Dan setelah semua anak-anak naik, mobil damkarnya pun langsung jalan nih, teman-teman. Mereka diajak berkeliling di sekitar area hotel aja yang nggak jauh-jauh, teman-teman. Nah, setelah mereka pergi, saya dan Mbak nunggu di area restoran Hotel Syariah Sentulnya nih. Karena ini masih waktu sarapan ya, teman-teman, jadi saya izin untuk mengambil video sarapan di Hotel Syariah Sentulnya nih. Baik saya atau Pak Su atau Mbak dan Mas serta anak-anak, ini kami belum ada yang sarapan nih, teman-teman. Karena saya sendiri aja tadi udah kesiangan kan bangunnya. Padahal rencananya tuh saya bangun jam 6, sarapan dulu baru ikut kegiatan. Tapi ternyata saya kesiangan bangunnya. Jadi rencananya kami sarapannya itu setelah kegiatan damkar ini selesai. Dan untuk menu sarapannya yang tersedia di Hotel Syariah Sentul ini yaitu ada nasi putih, nasi goreng Bali, ada mie bihun, ada casawi putih, ada olahan ikan kakap Thai chili, lalu ada kerupuk, ada sereal, lengkap dengan kuah fresh milknya juga ya. Lalu ada roti tawar, ada selai stroberinya juga, ada coklat seres dan butternya juga nih. Serta ada 2 jenis olahan roti ya. Ini kayaknya olahan Ali ya, teman-teman. Kemudian ada lontong sayur juga, ada sop ayam, lalu tersedia pancake juga ya di sini. Ada salad sayur lengkap dengan sausnya juga nih. Lalu ada buah potong, ada kopi dan teh yang sudah tersedia dalam termos besar seperti ini nih. Tinggal kalian tambahkan gula atau creamernya sendiri aja nanti ya. Kemudian juga ada jus sirsak untuk minuman dinginnya, teman-teman. Di sisi yang lain ini tersedia bar telur juga nih, serta potato wedges ya, teman-teman. Nah, selesai saya melihat menu dari Hotel Syariah ini, saya mencoba untuk berkeliling di sekitaran restorannya, teman-teman. Ternyata di area belakang restoran Hotel Syariah ini terdapat area spa nih. Tapi saya nggak masuk ya, teman-teman, karena dari luar tidak terlihat ada staf hotel yang berjaga juga nih. Selain itu suara mobil damkarnya juga udah terdengar, teman-teman. Jadi saya langsung bergegas ke area parkiran Hotel Syariahnya. Lihat tuh si kakak di atas mobil damkar, dipegangin dia sama petugas damkarnya, karena udah mau langsung turun aja dia begitu mobilnya sampai. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah simulasi memadamkan apinya nih, teman-teman. Lokasinya ada di lapangan sepak bola. Nah, lihat deh si KKL. Yang lain sibuk pegangin dan angkat selang, dia kayak cuma sekedar nempelin salah satu tangannya aja nih. Sedangkan tangan yang lainnya tuh sibuk megang permen. Untuk simulasi ini itu terbagi menjadi 2 kelompok ya, teman-teman. Si kakak C dan Alin pas sudah selesai tuh mereka langsung mundur. Tapi si kakak L ini tetap aja dia di situ nggak bergerak. Dia masih tetap nempel di selang, tapi sambil sibuk ngunyah dia tuh. Lihat deh, kadang-kadang anak ini tuh lucu ya. Setelah selesai simulasi memadamkan apinya, anak-anak diminta berkumpul, teman-teman. Lalu tiba-tiba dari petugas damkarnya ini memberikan siraman, teman-teman ya, berupa air hujan ke anak-anak. Dan bukannya takut pada kabur, anak-anak malah langsung kesenangan ya, teman-teman, karena serasa mandi hujan mereka. Apalagi si kakak L nih, udah loncat-loncat aja dia di kubangan air. Bahkan sempet ke tong atau ke drumnya ini ya, yang tadi bekas simulasi, terus airnya dikobok-kobok sama dia. Dan di sesi ini doang ya, para orang tua yang tidak keberatan anak-anaknya disemprot air gitu ya. Termasuk orang tuanya juga nih kena semprot air dari damkarnya.
Termasuk Pak Su nih, Pak Su juga kena imbas semprotan air dari damkarnya ya teman-teman. Kalau saya agak jauh jadi aman. Nah setelah selesai KKL lepas baju damkarnya, lalu kami langsung bergegas ke area restoran Hotel Lor-In Sentulnya nih teman-teman untuk sarapan sebelum waktunya habis. Menu yang tersedia untuk sarapan buffetnya di Lor-In Sentul waktu kami menginap, ini ada olahan ikan kakap sambal Thai, ada cah sawi putih, ada mie bihun, nasi goreng Bali, nasi putih, dan di sisi meja yang lain ini juga sama ya menunya teman-teman. Lalu di sini juga ada kerupuk, kemudian ada roti tawar lengkap dengan pilihan toppingnya seperti selai stroberi, coklat seres, dan margarin. Lalu ada Ali juga ya. Nah ini semacam puding roti khas Timur Tengah nih teman-teman kalau nggak salah. Dan di bar yang lain ini tersedia nasi uduk, lalu ada bar telur, ada sosis, ada soto ayam, ada kupat tahu, dan ada bar cemilan nih kayak pukis, roti bakar, roti kukus, serta aneka rebusan. Selain itu di sini juga tersedia buah potong, lalu ada salad sayur yang lengkap dengan pilihan sausnya juga ya teman-teman. Kemudian ada pilihan sereal yang bisa kalian sajikan dengan fresh milk juga nih. Lalu ada kopi dan teh yang sudah tersedia dalam termos besar seperti ini teman-teman, yang gula dan creamernya dipisah. Dan untuk menu yang biasanya saya cari nih, yaitu bubur ketan hitam dan bubur kacang hijau serta bubur sumsum, ini juga tersedia di sini ya, lengkap dengan topping santan dan gula merahnya nih. Lalu ada ketupat sayur juga nih di sini teman-teman. Dan untuk minuman lainnya saya lupa shoot teman-teman. Di sini tersedia jus sirsak dan jus jeruk ya kalau nggak salah waktu itu. Dengan waktu makan yang sangat terbatas karena waktu buffet sarapannya sudah mau selesai, akhirnya kami makan secepat kilat nih teman-teman. Tapi belum selesai makan, si Mas bilang kalau untuk kegiatan cooking classnya sudah mau dimulai. Wah panik dong ya saya dan Pak Su. Akhirnya Mas dan Mbak jalan duluan ke area kegiatan, saya dan Pak Su masih sambil menyelesaikan makanan nih, kemudian menyusul. Dan ini area kegiatan cooking classnya nih teman-teman. Untuk areanya ini ada di salah satu ruangan meeting ya teman-teman kalau nggak salah. Dan ini di Hotel Syariah Sentul untuk ruangannya. Ternyata cukup banyak juga ya peserta cooking class untuk anak-anaknya di sini. Tapi dari sekian banyak peserta, ternyata yang pakai kursi di sesi cooking class ini cuma adik Hau aja nih. Yang lainnya sambil berdiri loh. Mungkin karena adik Hau ini yang paling junior ya di antara anak-anak yang ikut sesi kegiatan ini teman-teman. Selain adik Hau, ternyata kakak Alin juga ikut nih kegiatan cooking classnya. Lalu ada kakak C juga ya ternyata yang ikut. Tapi kakak C di sini sebagai mentornya si Hau nih. Karena rasanya mungkin adik Hau ini perlu didampingi ya teman-teman untuk kegiatan cooking classnya. Jadi si kakak C di sini sebagai mentor. Dan yang ikut kegiatan sesi ini kebanyakan anak perempuan ya. Kalau untuk anak laki-lakinya hanya sekitar 1 atau 2 anak aja nih. Untuk cooking class yang diadakan di Hotel Syariah Sentul ini itu membuat burger teman-teman. Jadi di sini sudah disediakan bahan-bahan makanannya untuk membuat burger ya. Ada roti, ada daging ham, ada selada, tomat, keju, serta saus dan mayonesnya juga nih yang sudah disediakan di atas piring teman-teman. Nah terlihat ya di sini kalau adik Hau ini dimentorin sama kakak C ya di teman-teman dalam membuat burgernya. Nah setelah selesai anak-anak diminta maju sama chefnya nih teman-teman ke atas panggung untuk berfoto bersama sambil membawa burger yang sudah dibuat dengan piring. Tapi karena piringnya berat ya buat adik Hau bawa sendiri ke atas panggung dan khawatir akan jatuh nanti malah pecah piringnya, akhirnya dia naik ke panggung tanpa membawa piringnya nih teman-teman. Dan di waktu yang sama si KKL ini dia keluar ruangan teman-teman karena dia bosan ya di dalam, dia kan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya dia ngajak papahnya keluar untuk main ke area playlandnya. Dan karena siangnya nanti kita juga harus check out di jam 12, jadi si adik Hau buat burger, si KKL manfaatin waktu kosongnya dia nih buat puas-puasin main. Tapi begitu adik Hau sudah selesai kegiatan cooking classnya, mereka main bareng teman-teman di area kolam renangnya, bareng sama kakak C dan Alin juga nih. Untuk waktu anak-anak ini main airnya nggak lama ya teman-teman, karena hari juga udah semakin siang, matahari juga semakin terik dan waktunya juga udah mepet ya untuk waktu persiapan check outnya. Jadi mereka sebentar aja nih mainnya. Nah selesai mereka bermain air,
kami langsung ke kamar masing-masing teman-teman untuk bersih-bersih dan bersiap-siap check out. Jadi bagaimana teman-teman, apakah kalian tertarik juga untuk staycation di Hotel Lor-In Sentul ataupun Hotel Syariah Sentul ini teman-teman? Sekian review dari kami. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih yang sudah menonton.